Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 62. Tidak ada yang salah selama 4 tetua leluhur ada di sini. Saya yakin mereka sengaja membiarkan 100 tulangi kecil patah lebih awal karena mereka membiarkan Shi Ziling melampiaskan sedikit kemarahannya. Tetua klan lain tenang dan berkata dengan tenang. Shi Ziling memegang tombak pertempurannya dan terbang seperti dewa iblis. Setelah peluit panjang, seekor binatang archaik vicious besar muncul dari dalam tubuhnya dan mengikutinya di jalur pembunuhannya. Siu! Shi mengangkat kepala. Matanya dalam dan dalam seolah-olah matahari dan bulan berputar di dalamnya, dan sungai bintang jatuh di antaranya, sangat menakutkan. Segera setelah itu, dia melepaskan 2 berkas cahaya luar biasa yang ditempa dari simbol. Simbol-simbol itu padat, dan mereka dengan keras menembak ke langit. Sekali lagi, dia mengirim langit dan bumi ke dalam kekacauan untuk mengganggu teknik Shi Ziling, namun kali ini, itu tidak berguna. Dengan sapuan tombak pertempuran emasnya, langit dan bumi mulai bergemuruh. 10.000 gelombang emas melonjak dan menghancurkan setiap sudut. Dengan suara pehu, beberapa tetua klan mulai memuntahkan darah saat mereka tersapu. Setelah Xie Li mendarat, dia mulai terhuyung-huyung, memuntahkan darah di setiap langkahnya. Dia hampir membiarkan Shi Yi terbang saat tubuhnya gemetar karena hampir jatuh. Hou! Di sisi Shi Ziling, Archaik Vicious Beast itu juga menunjukkan kekuatannya yang menggetarkan bumi. Aura iblisnya seperti laut yang mulai menyebar ke segala arah. Keempat tetua klan terguncang sekali lagi, dan mereka memuntahkan darah. Terus berjuang! Keempatnya bergegas maju dan menyerang bersama. Beberapa individu ini terlibat dalam pertempuran sengit. Teknik berharga mereka bergegas ke langit dan mengguncang segala arah. Sinar cahaya yang intens berkembang saat Shi Ziling memiliki penampilan dewa perang emas. Di bawah serangan gabungan dari 4 ahli, dia secara tak terduga bisa menang. Pertempuran besar mencapai klimaksnya, dan pakaian keempat tetua klan semuanya diwarnai dengan darah. Namun, saat pertempuran berlangsung, Shi Ziling menjadi lebih berani. Kemegahan ilahinya meluap ke surga saat menindas dan mencekik orang-orang itu. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi yang mengerikan mulai memancar dari tubuh Shi Li seolah-olah raja ilahi kuno muncul. Itu mengguncang langit dan bumi yang luas, dan dadanya memancarkan cahaya. Hah! Shi Ziling terkejut. Ini terlalu mendadak. Kekuatan mengerikan ini mampu menindas segalanya. Bahkan secara mengejutkan menghentikan tombak pertempuran emas dan melenyapkan Archaik Vicious Beast di sisi Shi Ziling. Cahaya ilahi di mata Shi Ziling mulai meningkat secara dramatis. Dengan menembakkan 2 sinar keemasan petir dari dalam matanya, dia mampu menyebarkan fluktuasi yang mengerikan itu. Tombak pertempuran di tangannya sekali lagi menyala dengan cahaya, dan sekelompok besar simbol berputar saat itu melakukan intimidasi ke segala arah. Hong! Tombak pertempuran emas menembus ke depan seolah-olah menembus langit dan bumi. Nyanyian dewa mulai terdengar saat pancaran ilahi dan asli yang luar biasa tersebar di mana-mana. Dia menggunakan serangan untuk membela diri. Serangan Shi Li benar-benar menakutkan, dan hampir seolah-olah dia satu dengan Shi. Dadanya mulai memancarkan cahaya, dan pola seperti jaring yang rumit menutupi tubuhnya saat mengedarkan berbagai misteri surgawi. Aura itu terlalu menakutkan. Itu mengguncang 3 tetua klan lainnya sampai mereka semua memuntahkan darah dan mulai mundur. Itu membuat mereka semua kewalahan, karena meskipun serangan ini tidak ditujukan pada mereka, mereka masih merasakan serangan balasan yang begitu kuat. Di kejauhan, semua penonton merasa seperti dipukul palu. Semua tubuh mereka mulai bergetar, dan mereka hanya bisa terhuyung mundur.
Orang-orang yang sedikit lebih dekat mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka dan napas mereka praktis berhenti. Mau tak mau mereka merasa perlu untuk berlutut dan membungkuk. Ini adalah tulang makhluk tertinggi Hao kecil. Tatapan Shi Ziling tiba-tiba berubah sedingin mungkin saat amarahnya mencapai puncaknya. Shi Li menggendong Shi di punggungnya. Keduanya bersama-sama dengan paksa mengoperasikan tulang itu untuk memanfaatkan kekuatan surgawinya, mengguncang semua orang ke segala arah tanpa kecuali. Namun, hanya dengan satu serangan ini, esensi roh Shi Li benar-benar kosong. Dia tidak tahan lagi dan mulai batuk darah terus-menerus. Tubuhnya mulai berayun ke sana kemari saat retakan mulai muncul. Adapun Shi yang berada di punggungnya, dadanya mulai mengeluarkan suara kaca. Tulang-tulang yang kembali ke tempatnya mulai menyentak lagi. Dia menderita kerusakan serius dari serangan balik karena Supreme Being Bone belum sepenuhnya matang dan tidak boleh digunakan seperti ini. Shi Ziling dengan penuh semangat berkobar dengan cahaya keemasan. Dia berdiri di atas seluruh langit dan sangat kuat sehingga membuat orang bergidik. Dia sebenarnya tidak terpengaruh oleh serangan tulang berharga itu saat dia terus memaksa maju. Dong! Dengan setiap langkah, langit dan bumi bergetar. Dia seperti dewa kematian yang terlepas dari belenggunya, membawa aura kemalangan. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang membelah tulang saat tombaknya menyapu ke depan. 3 tetua klan dikirim terbang. Tubuh mereka berlumuran darah saat mereka jatuh di antara sekelompok orang. Mereka tidak dapat merangkak kembali karena banyak tulang mereka patah, dan mereka mengalami kesulitan menggunakan simbol mereka. Adapun Shi Li, dia harus menghadapi serangan Shi Ziling yang paling kuat. Ujung tombak mulai memancar dan terbang ke langit seperti naga banjir emas. Itu menembus melalui teknik pelindungnya yang berharga dan menumpahkan banyak darah segarnya. Peu, sepotong kecil tubuhnya meledak. Rasa sakit yang tajam menyebabkan dia gemetar, dan simbol-simbolnya segera dilenyapkan. Mereka benar-benar tidak efektif, dan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Seperti Raja Dewa kuno, Shi Ziling bermandikan cahaya di mana-mana. Dia maju selangkah dan mengarahkan tombak pertempuran emasnya ke depan dengan tujuan menusuk Shi Li dan Shi Yi dan menusuk mereka ke tanah. Ziling, kamu harus menahan diri sekarang. Tepat pada saat ini, tetua leluhur di timur tiba-tiba bergerak. Dia masih duduk beberapa saat yang lalu, tetapi dia tiba di depan mereka seperti sambaran petir. Seluruh tubuhnya memancarkan kabut, dan sosoknya tidak jelas. Dia mengulurkan tangan ke depan untuk memblokir ujung tombak yang menakutkan itu untuk melindungi kedua orang itu. Sebenarnya, mereka selalu ada di sini. Dari saat Shi Ziling melangkah ke Menshan, mereka bergerak dan menyegel seluruh wilayah ini. Pada saat paling awal ketika Shi Ziling melangkah ke klan, dia merasakan suasana yang aneh. Dia merasakan aura dari 4 tetua leluhur dan segera memiliki firasat yang mengerikan. Keempatnya memiliki kultivasi yang sangat dalam, dan sulit untuk merasakan seberapa dalam itu. Selama mereka ada di sini, terlalu sulit untuk mengandalkan kekuatan untuk mencapai keadilan. Sama sekali tidak diketahui berapa lama mereka telah berkultivasi. Leluhur, apakah ini cara Anda menjalankan keadilan? Teriak Shi Ziling. Aku tahu kamu merasa dirugikan. Seluruh klan merasa kasihan pada Hao kecil, tapi tolong percaya kami ketika kami mengatakan bahwa kami pasti akan menebusnya untukmu, kata para tetua leluhur. Pada saat yang tepat ini, kabut mulai memenuhi udara dan 3 tetua leluhur lainnya juga muncul, menjebaknya di tengah sambil tetap diam. Saya menolak! Shi Ziling meraung keras. Seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya dan tombak emas di tangannya miring ke arah langit selatan. Simbol melonjak saat dia mengaktifkan tekniknya yang paling berharga untuk memulai pertempuran sekali lagi. Tidak ada yang bisa menahan emosi mereka. Dia berani bertarung dengan para tetua leluhur.
Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah klan di mana seseorang berani bertindak seperti ini. Kekuatan Shi Ziling mengejutkan semua orang. Ziling, kamu terlalu berlebihan. Jika Anda bersikeras untuk bertarung, maka jangan salahkan kami karena telah menjatuhkan Anda. Seorang tetua leluhur berkata. Kalau begitu mari kita bertarung. Shi Ziling melambaikan tombak pertempurannya lagi saat seluruh tubuhnya menjadi cerah. Simbol mulai terjalin dan binatang iblis kuno bergegas maju. Teknik berharga yang mengguncang dunia ini adalah serangannya yang paling kuat. Hari tampaknya telah terkoyak saat cahaya suci yang menyilaukan mengaburkan seluruh area. Tidak ada yang bisa menghadapinya secara langsung, dan semua orang gemetar tanpa kecuali. Mereka merasa perlu untuk berlutut di hadapan kekuatan ilahi ini. Tekan dia! Para tetua leluhur mengambil tindakan. Pertempuran paling menakutkan saat ini terjadi di tempat ini. Itu mengguncang langit dan bumi, mengguncang semua orang sampai ke intinya. Jiwa semua orang menggigil tak terkendali saat mereka merasakan gelombang ketakutan. Aku tidak bisa melihat. Di depan pohon willow besar di desa batu, wajah si kecil penuh dengan air mata, dan dia tidak bisa melihat pertempuran itu. Karena kamu terlalu muda, kamu tidak bisa melihat rangkaian pertarungan itu. Suara pohon willow terdengar. Udara kacau mulai memenuhi atmosfer dan tempat ini masih dalam keadaan kabur yang tidak jelas. Saya ingin terus mencari. Saya perlu tahu hasilnya. Pria kecil itu dengan erat mengepalkan tinjunya. Meskipun dia tahu hal-hal ini terjadi sejak lama, dia masih merasa gugup. Rumah batu itu dipenuhi dengan kemegahan yang mempesona. Semua jenis cahaya suci beterbangan saat itu menaungi siang hari. Itu menutupi seluruh mansion, dan sama sekali tidak mungkin untuk melihat hal lain. Dua hati berdetak menjadi satu. Akhirnya, ibu si kecil memasuki pertempuran juga. Dia memeluknya saat dia memasuki medan perang untuk bekerja sama dengan Shi Ziling, dan mereka akan mengaktifkan teknik berharga yang dapat mengguncang seluruh kekaisaran. Sayangnya, si kecil tidak bisa melihat apa-apa. Satu-satunya hal yang masuk ke matanya adalah cahaya yang disebabkan oleh teknik yang berharga. Itu sangat indah sampai membuat hati orang bergidik. Seluruh dunia diwarnai dengan emas samar oleh cahaya suci dan suci ini. Akhirnya, dia pingsan di pangkuan ibunya karena dia terlalu lemah. Tepat sebelum dia menutup matanya yang besar, dia melihat kakak laki-lakinya di pinggiran pertempuran. Meskipun Shi Yi memiliki banyak tulang yang patah, esensi spiritualnya tidak melemah. Pupil gandanya masih dalam dan dalam saat dia menatap Shi Ziling dengan tatapan dingin. Kemudian dia berbalik untuk melihat pria kecil itu dan seringai terbentuk di mulutnya. Matanya berisi cahaya berkilauan yang dijauhi seluruh dunia. Setelah melihat si kecil hanya sesaat, dia kehilangan minat. Karena lelaki kecil itu berada pada napas terakhirnya dan kehilangan tulang tertingginya, hidupnya pada dasarnya hilang dan tidak layak untuk minatnya. Untuk waktu yang lama setelah itu, si kecil dalam keadaan pusing. Dia berlama-lama di ambang hidup dan mati, dan menjadi sangat lemah. Kekuatan hidupnya sepertinya bisa mengering kapan saja dan dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Begitu dia bangun lagi, dia sudah tiba di tanah liar dan terpencil yang jauh dari negara kuno yang luas. Mereka telah meninggalkan kerajaan yang ramai ke tempat yang memiliki dunia yang berbeda. Mereka tiba di sebuah rumah besar yang kumuh. Ini adalah tempat pemulihan bagi leluhur keluarga batu, dan dapat dianggap sebagai tanah leluhur kedua. Ziling, kamu benar-benar luar biasa. Seorang penatua dengan rambut putih dan beruang menepuk meja lamanya dengan penuh semangat. Dia juga sangat marah dan berkata, jika saya 50 tahun lebih muda dan memiliki kekuatan Anda, saya akan mendatangkan malapetaka di dalam kekaisaran juga. Mereka berani menggertak orang-orang dari keluarga kita. Shi Ziling menggelengkan kepala dan wajahnya agak pucat.
Seorang lelaki tua-tua membuka mulutnya dan berkata, "Untuk pergi sejauh mengirimmu ke tanah yang pahit ini, mereka benar-benar berlebihan. Kamu masih sangat muda." Betul sekali. Mereka menyebut ini tanah leluhur kedua mereka, tapi apa itu sebenarnya? Ini dingin dan tandus. Tempat ini sama sekali bukan surga yang bahagia, dan sama sekali tidak cocok untuk kultivasi jangka panjang. Tanah leluhur kedua yang lusuh ini terletak di pinggiran tanah terpencil. Hanya mereka yang melakukan kesalahan besar atau memprovokasi bencana besar yang akan diasingkan ke tempat ini. Ini adalah kesepakatan yang saya miliki dengan mereka. Little Hao akan dibesarkan di sini, kata Shi Ziling. Bukankah itu hal yang sama? Kamu diasingkan ke tempat ini. Seorang tetua berkata dengan marah, dan kemudian bertanya dengan bingung, apa yang mereka berikan kepadamu setelah semua dikatakan dan dilakukan? Jika Hao kecil dapat memulihkan kekuatan hidupnya yang bersemangat, mereka akan segera mengembalikan tulang tertingginya, kata Shi Ziling. Nak, bagaimana kamu bisa percaya hal-hal seperti itu? Ini hanya cara mereka mengulur waktu. Dengan luka kecil Hao seperti ini, bahkan jika dia bisa hidup, dia benar-benar tidak akan bisa memelihara tulang makhluk tertinggi. Penatua memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Selain para pelayan di sini, ada 4 penatua khusus. Mereka semua adalah karakter yang pernah terkenal karena penampilan luar biasa mereka dan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam keluarga. Satu-satunya hal adalah bahwa mereka melakukan beberapa kesalahan besar di masa lalu, dan diasingkan ke tanah liar dan terpencil ini. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak ingin membuat hidup ahli waris mereka rumit, mereka akan melarikan diri sejak lama karena tingkat kultivasi mereka sangat menakutkan. Bertahun-tahun berlalu dalam sekejap, dan orang-orang itu sudah berada di tahun-tahun kemunduran mereka tanpa banyak waktu tersisa. Keempat tetua memberi saya gambar yang hancur di belakang punggung semua orang dan memberitahu saya jika saya dapat menemukan tanah leluhur asli klan kami, maka mungkin Hao kecil dapat pulih di sana, kata Shi Ziling ringan. Raut kekhawatiran melekat pada istrinya yang berdiri di samping sambil memegangi pria kecil yang lemah itu. Senyum sudah lama tidak terlihat di wajah cantiknya. Apa? Tanah leluhur asli klan kita. Beberapa tetua semua melebarkan mata mereka karena itu bukan tempat biasa. Ada banyak misteri dan legenda yang berbicara tentang nenek moyang pertama klan batu yang berasal dari tempat itu. Mereka mendirikan kemuliaan tanpa akhir dan mendirikan negara kuno. Orang-orang itu semua bersemangat. Tanah leluhur itu melekat pada hati banyak orang di dalam klan batu. Itu menyimpan banyak misteri, dan ada desas-desus tentang tempat itu yang bisa melahirkan orang-orang kudus. Namun, nenek moyang mereka memutuskan hubungan dengan tempat itu, dan itu menjadi tidak mungkin untuk ditemukan. Apakah itu nyata atau palsu? Mereka tidak berbohong padamu kan? Salah satu penatua tidak terlalu yakin. Tidak peduli apa, saya harus mencobanya dan menggunakan upaya terbesar saya untuk memulihkan Hao Er. Wajah Shi Ziling tak tergoyahkan dan bertekad. Bagaimana jika Anda tidak dapat menemukannya? Seorang penatua disebutkan. Lalu aku akan mencari gunung suci kuno dalam jangkauan luas gurun dan menemukan obat ilahi. Saya benar-benar tidak akan membiarkan Hao Er terlupakan seperti ini, kata Shi Ziling. Istrinya yang berdiri di sampingnya mengangguk. Matanya yang indah dipenuhi dengan tekad saat dia memegangi pria kecil itu. Para tetua segera melompat ketakutan. Mereka semua membuka mulut mereka dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Ziling, jangan sembarangan melakukan sesuatu. Gunung suci kuno bukanlah tempat yang bisa Anda masuki secara acak. Mungkin ada Hou asli, Peng bersayap emas, dan makhluk-makhluk seperti itu yang tinggal di sana. Anda akan membuang hidup Anda. Shi Ziling selalu meneliti diagram itu. Jika itu bukan pilihan terakhirnya, dia secara alami tidak akan melangkah ke gunung suci kuno. Dia masih berharap bisa menemukan tanah leluhurnya.
Jika HR meninggal, maka perjuangan hidup dan mati saya dengan mereka akan segera terjadi. Aku akan membunuh sampai dunia mereka terbalik. Tatapan Shi Ziling sangat menakutkan saat dia mengekspos aura menakutkannya. Menurut janji, HR harus tetap di sini untuk pulih. Mereka bertindak seperti ini karena mereka tidak merasa nyaman berada di dekat Anda. Ini adalah cara mereka untuk mengendalikanmu, dan mereka takut kamu akan kembali dan mulai membunuh semuanya, kata seorang penatua. Aku tidak akan membiarkan HR tinggal di sini. Shi Ziling secara alami bukan tipe orang yang tidak fleksibel. Ayo lakukan ini, jangan beri mereka alasan. Jika kami tidak dapat memastikan apakah Anda dapat menyembuhkan HR atau tidak, maka kami akan mencari seorang anak sebagai pengganti. Di masa depan, kita harus mendapatkan kembali Supreme Being Bone itu. Setelah itu, Shi Ziling dan istrinya mengalami cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan desa batu. Ketika mereka melihat pohon willow hitam yang hangus, mereka benar-benar terkejut. Mereka sangat kuat, jadi mereka secara alami menemukan bahwa pohon ini luar biasa. Namun, mereka kecewa dengan hal lain di desa batu. Embusan angin bertiup dan menyebarkan kabut. Di bawah pohon willow, si kecil berdiri sendiri dengan air mata di seluruh wajahnya. Setelah beberapa lama, pohon willow akhirnya bertanya kepadanya, "Bagaimana perasaanmu?" "Hatiku sangat sakit." "Ayah, ibu, di mana kamu sekarang?" Si kecil terus-menerus menangis. "Kamu benar-benar anak yang baik hati. Kamu tidak terangsang oleh kebencian, dan kamu tidak kehilangan alasan untuk membalas dendam." Pohon willow mentransmisikan suaranya, dan kemudian berkata sekali lagi, "Kamu kehilangan tulang makhluk tertinggi, bukankah kamu membencinya?" Kecemerlangan Shi pasti akan mengguncang dunia. Dia akan diselimuti kemuliaan ilahi yang tak ada habisnya, dan orang biasa tidak akan pernah bisa berharap untuk memandangnya. Si kecil secara alami tahu bahwa takdir Shi pasti akan melampaui orang biasa, dan dia bisa membayangkan kejayaan Shi melampaui bumi. Dia dengan tenang menjawab, "Bukankah itu hanya tulang? Supreme Being bukanlah gelar yang bisa dianugerahkan, itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh sepotong tulang. Itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan sendiri dengan mengambil langkah demi langkah. Karena kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, maka aku akan memberitahumu sebuah rahasia." Pohon willow sangat bahagia dan menenangkan. "Rahasia apa?" Si kecil tercengang. "Pernahkah Anda melihat rumput layu dan kayu kering tumbuh subur lagi?" tanya pohon willow. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.